tahun ini lebih sepi dibanding tahun lalu. Ya masih ada PSBB tapi lebih ramai tahun kemarin. Tahun ini turun 50% lah. Dari sebelum puasa juga udah sepi. Alhamdulillah kita udah nggak sewa tempat. Mungkin kalau harus sewa tempat mah sudah nggak ketutup. Kalau udah dekat lebaran ini santai sih sekarang. Nggak sepi, nggak rame. Ramean tahun kemarin sih. Beberapa hari mau lebaran lagi karena udah pada pulang kampung. Terus satu lagi mungkin karena ini kali ya gajiannya sesudah lebaran kali. Kalau untuk dibandingkan dengan tahun ini dengan tahun kemarin, jelas tahun ini masih mending ketimbang tahun kemarin. Karena kan bisa tahu ya perbedaannya dari tahun kemarin sama sekarang kan pembatasan tuh udah mulai lepas. Kalau tahun kemarin kan masuk ke Tanah Abang aja harus ada. Sebenarnya kalau sebelum puasa sih udah ada peningkatan itu penjualan. Nyatanya mau bulan masuk puasa. Seminggu udah jalan nih, seharusnya kan udah ada peningkatan 100% gitu kan, yang belanja itu. Nyatanya biasa-biasa aja gitu. Nih saya ke Kadin dulu deh, Bang. Ini kalau kita melihat kan sebenarnya ya naik, tapi ada penurunan. Tadi yang Abang juga di awal juga sudah sampaikan. Ada tidak kemudian strategi dari teman-teman di Kadin untuk mengantisipasi supaya meminimalkan kondisi terburuk? Nah ini seperti apa Pak? Iya, tentu harapan kita yang pertama adalah bagaimana pemerintah mampu menjaga stabilitas harga-harga. Ya, terutama harga-harga pokok pangan, ya. Kemudian yang kedua, seperti yang saya katakan tadi bahwa nanti uang puluhan triliun ini akan mengalir ke daerah. Nah, di sini kita harapkan peran para kepala daerah untuk mampu melakukan pengawasan. Bagaimana harga-harga, apakah itu harga di restoran, di kafe, penginapan, pusat-pusat wisata, toko-toko souvenir, itu tidak jor-joran. Katakanlah tidak momentum ini jangan, wah kita udah perputaran uang besar nih, menaikkan jor-joran harganya, itu nanti yang membuat masyarakat kita atau pemudik itu enggan untuk mengeluarkan, membelanjakan uangnya. Nah ini harus diantisipasi, karena apa? Karena dalam mudik ini juga sangat berpotensi untuk menaikkan PAD daerah. Semakin banyak berbelanja di daerah, maka PAD mereka juga akan meningkat. Betul. Karena mereka akan dapat apa? Pajak restoran, pajak hotel, dan lain. Itu mereka juga akan meningkat. Nah, jadi peran kepala daerah juga di sini sangat signifikan mengendalikan harga-harga di daerah tujuan. Nah, kemudian harapan kita juga bagaimana mereka juga membantu dalam hal pelayanan, bagaimana mudik ini aman, nyaman. Artinya ginilah, pemudik ini jadikanlah sebagai raja. Mereka bagaimana dilayani dengan baik, ya, berkesan, sehingga mereka tidak sadar nantinya membelanjakan uangnya, dan itu akan tinggal di daerah. Tentu yang saya katakan tadi bukan hanya sekedar momentum Idul Fitri ini mampu meningkatkan daya beli di tingkat nasional, tapi juga daya beli di tingkat daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah juga akan memiliki dampak yang signifikan dalam hal ini. Jadi itu menjadi harapan kita dari Kadin kepada seluruh kepala daerah. Ini ada hal yang penting ya, stabil harga, kemudian pelayanan harus maksimal supaya orang nih bukan hanya kesan cinta kepada keluarga, tetapi juga untuk membelanjakan juga makin enteng. Iya betul. Jadi sebisa mungkin memang kalau kita ke daerah itu uang itu jangan disimpan, tapi dibelanjakan, begitu ya. Tentu saja yang paling penting adalah yang harus dilihat produk itu memang berasal dari daerah setempat, jangan dari daerah lain, karena dapat multiplier ekonominya daerah lain, begitu ya. Ya produk-produk lokal lah yang kemudian dibeli, bukan dari pabrik dari Jakarta, bawa ke sana ya sama saja, begitu ya. Ini yang kemudian bisa menumbuhkan ekonomi lokal, begitu. Nah, memang yang paling pas adalah ya wisata-wisata lokal yang harusnya menyambut para wisatawan yang datang. Mereka bukan hanya silaturahmi, biasanya silaturahmi itu 1 hari 2 hari, hari ketiga dan hari selanjutnya mereka pengen wisata. Iya. Nah wisata ini yang kemudian siap atau enggak dengan limpahan jumlahan jutaan pemudik yang kembali ke mereka kan, karena biasanya 3 tahun bawa anggota baru, itu mereka pengen tahu. Nah itu yang kemudian wisata kita siap nggak dengan fasilitas-fasilitasnya, baik amenity-nya maupun atraksi dan sebagainya. Karena kalau nggak siap hanya buat makan minum tok, ya orang nggak akan nggak akan spendingnya nggak banyak dan nggak lama. Nah itu yang kemudian tourism di masing-masing daerah siap nggak. Nah terakhir saya kira bagaimana memfasilitasi agar para pemudik juga berinvestasi di daerah, begitu ya.
investasi seperti apa ya, ya daerah, pemerintah daerah maupun tokoh masyarakat, tokoh desa itu melihat peluang investasi yang ada di daerah, apakah di sektor berbasis pertanian, industri lokal dan sebagainya, yang kemudian pemudik yang sukses nih juga ingin berkontribusi terhadap pembangunan daerah, sehingga pada akhirnya mereka ingin kembali ke daerah, ingin bangun daerah begitu, sehingga uang yang mengalir ke daerah itu bisa bukan hanya untuk konsumsi tapi untuk investasi yang sifatnya jangka menengah panjang, dan daerah bisa suatu saat menikmati hasil yang lebih berkelanjutan begitu, Mbak. Tapi ada tidak kemudian yang mesti diantisipasi supaya ini kan kekhawatiran banyak orang ya, jauh-jauh lah dari kemudian jadi zong gitu ya. Mudik kali ini walaupun jumlahnya banyak tapi kemudian spendingnya minim tadi yang kita sampaikan, terus juga belanjanya dikit, itu kan kita khawatir mengenai hal itu. Ya betul. Yang pertama kenaikan harga ya. Kalau kita lihat sebagian besar ya daerah-daerah kita ini banyak yang daerah minus dari sisi produksi ya, baik beras, cabai dan sebagainya. Kontrol terhadap harga-harga volatile food itu menjadi kunci agar daerah juga inflasi jangan tinggi gitu. Di banyak tempat misalnya di daerah katakanlah yang bukan produksi beras, misalnya di daerah Kepulauan Riau, kemudian daerah Riau sendiri, itu harga-harga pokoknya tinggi sekali. Apalagi kalau kita lihat kemarin sempat rata-rata nasional 13.000 gitu. Padahal di tingkat petani gabahnya itu sekitar 5.400. Jadi selisihnya jauh. Jadi di middleman-nya ini terlalu banyak begitu. Nah, daerah harusnya bisa berkontribusi. Jadi mengendalikan inflasi yang saya kira menjadi kunci gitu ya. Yang kedua, agar tidak zong ya. Saya kira memang fasilitas dan sarana-sarana yang memadai agar pemudik nyaman itu diberikan begitu. Jadi misalnya saja mulai dari perjalanan mereka, rest area, kemudian tempat istirahat, kemudian bagaimana mereka bisa mendapatkan fasilitas kenyamanan ya, WC umum dan sebagainya. Itu mereka merasa nyaman, dan yang kedua adalah ya difasilitasi untuk acara-acara yang sifatnya lokal. Ini jarang sekali acara lokal itu pada saat mudik itu ada begitu. Jadi tradisi daerah tuh bukan pada saat mudik, tapi pada momentum yang bukan orang mudik. Jadi orang pas sana ya sepi gitu. Nah, harusnya pas musim begini ya, misalnya ya kita mengenal tahun baru Cina, itu ada acara yang luar biasa, tapi orang nggak mudik gitu. Tetapi yang saya tahu misalnya orang Kalimantan Barat ya pulang ke sana, ada acara itu spendingnya luar biasa. Nah, di daerah itu upayakan memang ada acara-acara yang sifatnya lokal, bisa spending bisa lebih banyak dan bisa muter uangnya lebih besar lagi begitu. Pak Roy, mungkin saya tambahin sedikit ya, bahwa mudik tahun ini kan kita lihat ya, mudiknya berciri. Ada mudik antar kabupaten, ada mudik antar provinsi, ada mudik antar pulau, ada juga mudik antar wilayah. Jadi dari Sumatera ada juga ke Kalimantan, ada juga ke daerah Sulawesi dan sebaliknya dalam hal ini. Jadi sehingga memang perputaran uang cukup besar dalam hal ini dan lumayan panjang liburnya. Makanya memang betul-betul bahwa bagaimana daerah harus kreatif memanfaatkan peluang ini. Ya mungkin dari sisi tadi ada pagelaran budaya, misalnya bagaimana agar masyarakat yang mudik ini juga membelanjakan uangnya cukup banyak di daerah dengan berbagai atraksi di daerah, dengan berbagai acara-acara di daerah. Saya rasa ini juga harus dimanfaatkan oleh para pemerintah daerah dalam hal ini. Nanti coba kita tanya bagaimana retail menyikapinya. Apakah retail kita di daerah ini sudah berkonsolidasi, berkoordinasi untuk bisa menyiapkan hal yang menarik minat dari para pemudik ini untuk spending uang lebih banyak lagi. Sesaat lagi tetap bersama kami.